Halo, selamat berjumpa kembali saudaraku semua dengan Sandi Sularsolo Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas dan memuat prospek investasi yang menjanjikan di Pulau Batam. Ya, sangat menjanjikan sekali. Investasi di Pulau Batam. Pulau Batam yaitu sebuah kota, ya. Sebuah kota Batam ini merupakan sebuah pulau yang sangat strategis karena terletak di jalur yang sangat strategis, yaitu di jalur laut yang terletak antara Pulau Batam dan Singapura, ya, merupakan pelayaran internasional, ya, jalur perdagangan internasional. Juga kita lihat letak Pulau Batam ini dekat dengan negara Singapura, negara Malaysia, ya, dan negara Malaysia maksud saya. Selanjutnya, Pulau Batam ini merupakan perhubungan yang paling pesat, ya, atau pertumbuhan yang paling pesat, ya. Tiap tahun, ya, ada kenaikan yang investasi di Pulau Batam, kenaikan penduduk sendiri, dan penduduk Pulau Batam pada saat ini, ya, sesuai dengan sensus 2020, ya, tahun itu, jumlah Pulau Batam ini penduduknya hampir kurang lebih 2 juta orang. Nah, ini sangat menjanjikan untuk investasi saat ini dan ke depan. Karena perkembangannya, perekonomian dan penduduknya sangat pesat. Selanjutnya, di Pulau Batam ini yang sekarang yang sedang berjalan dan marak di Pulau Batam adalah, terkenal Pulau Batam ini adalah kota industri, ya, kota industri. Jadi yang lain-lain menyusul mendampingi perindustrian di Pulau Batam. Nah, untuk itu para investor bisa saja survei ke daerah Pulau Batam, wilayah-wilayahnya dan kotanya. Kira-kira investasi apa yang akan dimasukkan di Pulau Batam? Ini harus ada survei dulu dengan timnya, ya. Tetapi menurut saya ada bidang lain yang menjanjikan selain industri tersebut, yaitu yang mendampingi industri itu, yang pertama itu properti, karena orang yang bekerja membutuhkan perumahan. Misalnya investor dari luar negeri, banyak tenaga asing yang bekerja di Pulau Batam, maka membutuhkan tempat tinggal, yaitu apartemen. Misalnya properti yang berkembang sekarang ini adalah perumahan, baik perumahan real estate maupun perumahan yang
kondominium, yaitu adanya perumahan apartemen. Selanjutnya, investasi yang menjanjikan yang lain yaitu karena orang bekerja, penduduk banyak, hari libur juga perlu hiburan. Ya, berarti dibutuhkan tempat rekreasi. Jadi investasi tempat rekreasi juga sangat menjanjikan. Kemudian orang ya setiap hari kadangkala sibuk bekerja, tidak sempat masak, ya, maka perlu makan, perlu ada tempat-tempat kuliner yang sangat cocok bagi para penghuni di Pulau Batam. Nah, ini masih banyak tempat-tempat kuliner yang masih menjanjikan tempat-tempatnya dan menu-menu sesuai dengan para penduduk di Pulau Batam. Ya, tempat kuliner. Selanjutnya, tempat-tempat destinasi perlu dikembangkan. Nah, ini nanti pemerintah daerah ini, ya. Kemudian adanya di Pulau Batam ini ada tempat destinasi yang sudah terbangun, yaitu jembatan, misalnya masjid-masjid kuno, kemudian alun-alun, ya, kemudian jenis-jenis properti yang sesuai dengan budget ekonomi dari para penghuni di Pulau Batam. Ya, jadi ada strata bawah, menengah, dan tinggi. Ya, banyak macam-macam harganya, tingkatan sesuai dengan bentuk rumah, kualitasnya, juga tempat-tempatnya. Ini akan mempengaruhi harganya. Nah, ini nanti investor-investor bidang properti sudah ahlinya. Kalau sudah melihat tempat ini, oh ini cocok ini, saya bangun perumahan 3 tipe bawah, menengah, dan atas. Kalau atas sih biasanya banyak yang di apartemen, ya. Kalau real estate ya real estate yang high class, ya. Karena di sana sudah, menurut saya, standar ekonominya sudah selain rupiah juga mendekati dolar, ya, mendekati dolar Amerika. Jadi high price, ya, harganya sangat tinggi, ya. Jadi untuk perkembangan ekonomi bagi investor ini sangat suka karena perkembangan ekonomi cepat di Pulau Batam itu, ya. Selanjutnya, investasi tahun 2023 di Pulau Batam itu mencapai 15,6 triliun, ya, investasi yang masuk. Itu tahun 23, 15,6 triliun yang masuk investasi di Pulau Batam. Nah, sekarang 24, ya, kemungkinan besar investasi yang masuk lebih dari itu, ya. Ya, ini saya sampaikan, mudah-mudahan para investor tertarik, yang belum tertarik jadi tertarik untuk investasi di Pulau Batam. Jadi tiap tahun itu naiknya 18% investasi di Pulau Batam. Berarti sangat pesat sekali. Selanjutnya, yang kedua yaitu perumahan. Tadi sudah saya sebutkan. Perumahan ini sangat menjanjikan, banyak lokasi-lokasi karena tidak satu blok. Jadi sekitar putaran pantai Pulau Batam ini sangat cocok untuk investasi. Yang pertama itu perumahan, kemudian tempat rekreasi, ya. Selain tempat-tempat kuliner, ya, di pinggiran pantai. Selanjutnya adalah
investasi tanah-tanah kafling ya, investasi terhadap tanah-tanah kafling untuk dijual kaplingan ya. Selanjutnya adalah ruko ya, membangun ruko-ruko banyak, ini laris manis ya, ruko rumah dan toko. Jadi di pinggir-pinggir jalan-jalan tertentu ini banyak ruko-ruko yang dibangun dan dekat perumahan-perumahan biasanya. Nah ini sangat menjanjikan bagi investor untuk membangun ruko. Selanjutnya karena Pulau Batam ini terkenal dengan kota industri, harus dekat dengan itu usahanya investasi apa ya? Pergudangan, untuk gudang-gudang barang-barang produksi maupun import atau mau diekspor atau untuk lokal harus ditransit ke gudang. Maka membangun gudang sangat cocok sekali di Pulau Batam. Banyak dipakai para industri yang barangnya sudah jadi membutuhkan gudang. Selanjutnya pembeli tanah atau rumah di Pulau Batam ini tidak langsung mendapatkan surat hak milik ya untuk tanah dan rumah. Di sana hanya maksimal adalah hak guna bangunan. Jadi tanahnya tetap milik otorita Batam, dalam hal ini pemerintah Kota Batam ya, di bagian dari negara Indonesia ya. Jadi di sana ini hak milik tidak ada, adanya hak guna bangunan ya. Hak guna bangunan yang waktunya sudah dibatasi, nanti diperpanjang 2 kali ya, bisa diperpanjang lagi atau dibeli ya. Ini bisa lihat peraturannya di sana, BPN-nya bisa saja berubah, lihat situasi dan kondisi ya. Tetapi pembeli ini, bukan pemilik ya, pemilik istilah saya ya, yang beli tanah di sana ini harus bayar PBB. Juga ada pembayaran tambahan, karena itu otorita Batam ada kewajiban untuk membayar uang ya, uang wajib bagi orang yang punya tanah di Pulau Batam ya. Ini uang wajib ya yang harus dibayarkan kepada pemerintah ya, dalam hal ini otorita Batam. Ini ukurannya dibayar per meter persegi ya. Tetapi saya mengamati bahwa nilai dari pembayaran wajib ke otorita Batam ini berbeda antara tempat satu dengan tempat yang lain ya. Tempat yang strategis misalnya Batam Center ya mahal, yang lain agak jauh-jauh sedikit ya bisa turun kewajiban membayar WTO ini, uang wajib ya, untuk otorita Batam ya. Selanjutnya kira-kira gambaran, sekarang saya beri gambaran harga tanah di Pulau Batam. Ini juga lain-lain seperti di daerah-daerah lain, sama di kota-kota besar. Tempat yang strategis mahal, kurang strategis agak murah, kurang strategis sekali ya murah, begitu. Di Pulau Batam itu per meternya harganya itu 2 juta sampai 5 juta. Itu melihat kondisi daerahnya ya. Dan harga ini tiap tahun selalu naik ya. Dan investasi tanah ini sangat menjanjikan di Pulau Batam karena harga selalu cepat naik, karena banyak investasi di Pulau Batam membutuhkan lahan ya.
Selanjutnya tanah-tanah kafling di sana itu luasnya sangat-sangat luas. Tanah kafling itu yaitu 510 meter persegi. Ya, 510 meter persegi per meter ini harganya kurang lebih 3 juta ya per meter persegi. Ya, sekitar itu ya. Luasnya ya 17 kali 30. Ya, jadi rumahnya kafling ini untuk rumah tipe yang besar ini menurut saya. 510 tipe besar ya. Bisa untuk flat ya, bikin rumah. Nah, ini keluarga besar atau untuk bisnis tertentu ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi investor maupun calon investor, ini saya andil untuk saudara, mungkin andil masukan supaya Anda punya uang banyak bisa berkembang. Itu saya sarankan survei lebih dulu ke Pulau Batam. Ya, survei tanahnya, lingkungannya, tempat rekreasi dan sebagainya. Anda tertarik, tanya yang berkompeten, orang Pemda, orang bisnis, masyarakat, nanti diolah, maka saudara memutuskan untuk investasi di Pulau Batam. Dan Anda akan dapat untung, dapat cuan yang banyak pada tahun-tahun ke depan, entah itu jangka pendek atau jangka panjang. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatian saudara. Semoga saudara para investor suka investasi apa yang saya sampaikan di Pulau Batam. Terima kasih. See you again.